Pesta akbar sepak bola dunia semakin seru. Semua tim tersisa akan bertanding dengan tekanan yang lebih dari babak sebelumnya. Jangan lewatkan update-update negara kesayangan kamu tiap harinya. Mulai dari skor, klasemen, berita, hingga video-video terkait yang menarik lainnya. Download OneFootball untuk dapatkan semua itu dalam aplikasi, sehingga kalian gak akan kelewatan momen penting di pesta sepak bola akbar 4 tahunan ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan mencoba melihat gambaran secara taktikal bagaimana berjalannya laga final Piala Dunia nanti yang mempertemukan dua tim terbaik, Argentina dan Prancis. Baik Argentina dan Prancis memiliki misi untuk mencatatkan rekor dan sejarah masing-masing. Argentina berpeluang meraih titel juara dunia yang pertama kalinya sejak 1986. Dan Prancis dengan misinya untuk mendapatkan gelar secara back-to-back atau beruntun setelah juara di tahun 2018 lalu. Gelar ini juga menjadi misi tersendiri bagi Messi yang sudah menginjak usia 35 tahun. Juara Piala Dunia ini bisa menjadi penyempurna catatan gemilang yang diraihnya selama berkarir, dan juga bisa menyamai raihan legenda Argentina lainnya, Diego Maradona, yang sukses antarkan negaranya menjadi juara. Final kali ini juga mempertemukan dua pelatih yang bertipe adaptif. Lionel Scaloni yang mampu menerapkan taktik dengan menyesuaikan bagaimana lawan yang dihadapinya, serta Didier Deschamps yang bisa menerapkan taktik sesuai dengan kapasitas pemain yang dimilikinya. Kedua pelatih ini punya in-game management yang sangat baik. Dari pertandingan pertama di fase grup hingga mencapai babak final, baik Argentina maupun Prancis sama-sama satu kali merasakan kekalahan di fase grup. Sedangkan dari segi formasi yang digunakan, Argentina 3 kali menggunakan formasi yang berbeda. Formasi 4 back 4-3-3, 4-4-2, dan formasi 3 back 3-5-2. Sementara itu Prancis lebih pakem dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Namun meskipun di atas kertas Prancis menggunakan formasi 2 center back, pada penerapannya di lapangan saat on possession, tim ini akan membentuk shape 3 center back di belakang dengan Jules Koundé yang bermain sebagai fullback kanan akan tetap di posisinya sejajar dengan 2 center back sebagai rest defense atau menjaga shape dari counter attack. Sementara itu fullback di sisi lain, Theo Hernandez lebih ofensif menempati area kiri penyerangan Prancis dengan membentuk shape 3-2-5. Selama kiprahnya di Piala Dunia kali ini, Le Bleu lebih banyak mengandalkan dua sisi sayapnya sebagai outlet serangan. Di sisi kanan dengan kombinasi Dembele Griezmann, dan di sisi kiri dengan eksplosivitas dari dua pemain cepat Theo dan Mbappe. Prancis juga memiliki Giroud sebagai nomor 9. Argentina harus mewaspadai ancaman Giroud di area kotak penalti. 4 gol yang dicetaknya semua dari area ini. Selain itu, dengan postur 192 cm dan kemampuan duel udaranya juga menjadi warning atau ancaman bagi back-back Argentina. Prancis memiliki sosok playmaker dalam diri Antoine Griezmann. Ia menjadi yang terbanyak dalam hal chance creation dengan catatan 21 kali. Lewat visinya, Griezmann bisa mengirimkan breaking the lines atau passing melewati defensive block Argentina. Walaupun diplot sebagai nomor 10, dilihat dari heatmap berikut, Griezmann kerap berada di area half space dan sayap kanan. Di area ini ia kerap mengekspos ruang antar lini lawan dan melakukan overload dengan Dembele dan mengekspos channel di backline Argentina. Selain itu, dari area ini ia bisa mengirimkan diagonal pass ataupun crossing ke kotak penalti seperti yang terlihat di asisnya pada gol Mbappe versus Denmark ini. Di sisi kiri, Prancis memiliki Mbappe yang gak diragukan lagi kualitasnya. Sejauh ini ia sudah mencetak 5 gol dan bertengger di puncak top skor sementara bersama Messi.
Mbappe selain memiliki kecepatan dan kemampuan 1 versus 1, juga memiliki kejelian dalam menemukan celah saat bermain di ruang sempit. Nggak jarang saat dirinya menguasai bola, ada lebih dari satu pemain lawan yang akan mengcovernya. Namun dengan instingnya, Mbappe tetap bisa menemukan ruang tembak seperti yang terlihat di 2 golnya versus Polandia. Daya gravitasi atau magnet Mbappe bisa menarik banyak pemain lawan ini, yang dapat membuka ruang di pertahanan Argentina dan bisa diekspos oleh pemain lainnya. Selain itu, sisi kiri Prancis bisa menambah ancamannya dengan keberadaan Theo yang kerap naik atau overlap. Dengan naiknya Theo ini dan juga naiknya Rabiot sebagai gelandang box to box yang kerap menempati garis depan, tentunya area kanan pertahanan Argentina rawan terkena overload. Untuk mengantisipasinya dengan formasi 4-4-2, gelandang kanan Argentina harus rajin untuk track back, mengcover area agar nggak kalah jumlah dengan Prancis. Selain itu, Argentina juga bisa menggunakan formasi 5 back seperti yang mereka terapkan versus Belanda. Dengan formasi 5 back, tim Tango bisa meredam kelebaran Belanda. Dalam melakukan serangan, secara umum 2 fullback Argentina akan naik mengisi area sayap dan 1 gelandangnya sejajar dengan 2 striker membentuk shape 3-2-5. Di lini depan, Argentina tentu memiliki Messi yang kerap memunculkan daya magisnya setiap laga. La Pulga seringkali memulai pergerakannya dari area yang jauh dari kotak penalti. Di area ini, Messi mendapatkan ruang yang lebih lebar dan bisa melakukan penetrasi ke pertahanan lawan. Argentina juga memiliki penyerang muda Alvarez yang sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Dengan pergerakan run in behind-nya, ia bisa digunakan sebagai outlet saat Prancis menerapkan medium block atau garis pertahanannya lagi tinggi. Saat fase out of possession, pendekatan kedua tim nggak jauh berbeda. Baik Argentina maupun Prancis, mereka jarang menerapkan pressing agresif di area tinggi. Argentina lebih menerapkan 4-4-2 medium block. 2 striker di depan nggak banyak melakukan press. Tekanan baru akan dilakukan saat ada trigger. Misalnya saat bola dialirkan ke samping, gelandang terluar Argentina akan melakukan pressing. Dalam struktur 4-4-2 medium blocknya, seringkali terlihat ruang yang cukup lebar di antara lini belakang dan tengah Argentina. Ruang ini yang nantinya berpotensi dieksploitasi oleh Griezmann yang kerap memposisikan dirinya di area antar lini. Prancis pun lebih banyak dengan 4-4-2 medium block. Di fase saat lawan melakukan build up, Giroud seringkali diberikan peran untuk menempel pivot lawan sehingga menyulitkan untuk progresi ke tengah. Skema ini bisa juga diterapkan lagi untuk menutup gelandang Argentina baik Paredes ataupun Enzo yang kerap melakukan umpan progresi. Di laga final, seringkali kedua tim yang berlaga bermain aman. Nggak heran jika nantinya ada momen-momen kecil yang akan menjadi penentu hasil akhir. Yang menjadi catatan, Prancis harus lebih hati-hati dalam melakukan defense di area pertahanannya, terutama di dalam kotak penalti. Karena sejauh ini Prancis sudah 3 kali terkena penalti. Dan menariknya, Argentina menjadi tim terbanyak yang mendapatkan penalti dengan catatan 4 tendangan dari titik 12 pas ini. Nah, siapa jagoanmu di final Piala Dunia ini?